Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virago Agnesmana dengan NIM 124803003. Kelas Sosiologi B semester 2. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang sejarah peradaban Islam di era modern di Indonesia, teman-teman. Nah, sebelumnya video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sejarah peradaban Islam, teman-teman. Nah, Islam masuk ke Nusantara itu secara damai melalui jalur perdagangan, bukan melalui jalur penjajahan, teman-teman. Nah, perdagangan Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia itu datang tuh dari abad 7 gitu. Lewat interaksi sosial, perkawinan, dan dakwah, Islam tuh mulai menyebar luas gitu ke masyarakat gitu. Nah, Islam itu diterima dengan mudah karena pendekatannya itu yang inklusif, gak maksa gitu. Budaya-budaya yang di sana gitu, budaya yang dibawa ke Indonesianya gitu. Nah, makanya setelah banyak tuh berinteraksi, mulailah tuh mereka terpengaruhi oleh nilai-nilai Islam segala macam. Nah, mulailah lahir kerajaan-kerajaan Islam kayak kerajaan Samudra Pasai, Demak, Aceh, Perlak, Banten, Ternate, sampai Mataram Islam. Nah, yang penting itu di sini adalah di Nusantara ini adanya kehadiran Wali Songo, yaitu 9 wali yang menyebarkan Islam lewat seni budaya lokal gitu, wayang, dan terus pendidikan itu, yang mereka itu mengislamkan Jawa tuh bukan dengan kekerasan tapi dengan kearifan gitu. Nah, setelah kita melewati masa kerajaan, lalu datanglah nih kolonialisme Belanda nih. Tapi semangat Islam ini nggak padam, teman-teman. Ulama, pesantren, dan organisasi Islam kayak Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan NU itu mulai muncul sebagai kekuatan sosial gitu. Terus gimana nih peradaban Islam berkembang di masa kemerdekaan hingga masa kini gitu. Nah, pasca kemerdekaan, umat Islam ini terlibat nih aktif gitu dalam membangun negara gitu. Namun di era Soekarno ini ada terjadi ketegangan gitu antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis, teman-teman. Nah, kayak yang kita sebutkan tadi, Partai Masyumi sebagai representasi politik Islam ini dibubarkan gitu karena konflik politik gitu. Namun NU mengambil jalur sendiri gitu, meski ditekan secara politik gitu, komunitas Islam ini tetap aktif itu dalam pendidikan dan dakwah kultural, teman-teman. Nah, mulailah kita lanjut ke era Orde Baru, teman-teman. Di sini Soeharto ini menerapkan sistem sekuler pragmatis, di mana Islam ditekan di jalur politik namun tumbuh di jalur sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, terus dakwah-dakwah di kampus ini berkembang gitu. Terus mulailah lahirlah bank muamalat gitu, terus ekonomi syariah gitu. Dan di sini Islam ini menjadi peradaban kultural dan spiritual gitu, bukan hanya ideologis, teman-teman. Nah, menjelang akhir Orde Baru, Soeharto mulai merangkul lah simbol-simbol Islam untuk legitimasi kekuasaan, teman-teman. Nah, kita lanjut ke era reformasi. Nah, era reformasi ini membuka ruang kebebasan gitu. Dan di sini Islam tampil di semua lini, baik politik, media, ekonomi, hingga digital. Lalu muncul partai-partai Islam, terus komunitas hijrah, influencer Muslim, hingga dakwah di TikTok, di YouTube, di berbagai platform media sosial, teman-teman. Namun di sini juga hadir adanya radikalisme, intoleransi, polarisasi identitas gitu. Nah, di tengah-tengah itu lahir arus modernisasi Islam yang damai, toleran, dan rahmatan lil alamin. Dengan berkembangnya teknologi yang makin sini makin berkembang, lalu adanya AI, teman-teman, kita bisa lebih mudah untuk mempelajari bagaimana Islam itu berkembang,
bagaimana hukum-hukum Islam gitu teman-teman. Namun tetap teman-teman, kita walaupun teknologi sudah berkembang, kita jangan melupakan yang namanya belajar ke guru teman-teman, ke guru yang lebih ahli teman-teman. Seperti kita mau belajar hadis, ya kan bisa saja gitu. Dengan banyaknya platform media sosial ini gak hanya mempermudah tapi juga bisa memperburuk teman-teman. Kita belajar hadis juga bisa jadi yang dikasih oleh internet, oleh AI itu hadis yang palsu teman-teman, karena tidak tahu. Makanya pentingnya itu kita belajar itu selain kepada guru gitu, juga kita harus lebih kritis kembali gitu untuk menghadapi modernitas gitu di masa kini teman-teman. Terlebih lagi kita sebagai umat muslim teman-teman, di masa modern ini mulailah banyak lahir-lahir yang namanya seperti orang yang mengaku habib, terus berjualan berkedok agama, yang itu mulai banyak teman-teman. Seperti garam yang dijual di online shop dengan dalih sudah dibacakan Quran beberapa surat gitu. Terus air yang sudah dicelup oleh tangan habaib, air doa teman-teman. Nah seperti itu. Di sini walaupun zaman sudah modern, tetapi masyarakat Islam menurut saya ini masih kurang yang namanya kritis, kurang yang namanya untuk mencari kebenaran itu secara benar-benar gitu teman-teman. Dan juga kurangnya kesadaran gitu, kesadaran berpikir, karena terlalu yang namanya fanatik gitu terhadap tokoh-tokoh agama yang belum tentu juga tokoh-tokoh agamanya itu benar-benar mengajarkan Islam yang benar-benar teman-teman, seperti itu. Nah maka dari era Wali Songo sampai era digital, yang kita tahu Islam di Indonesia itu bukan hanya agama teman-teman, tapi peradaban yang terus hidup dan berkembang gitu. Kita sebagai generasi muda itu yang tadi kita punya tanggung jawab gitu buat menjaganya, buat merawatnya dan mengembangkannya biar tetap relevan di masa depan, biar gak ada orang yang merusak citra Islam itu di mata yang non muslim itu. Dan juga Islam tetap menjadi berkembang pesat teman-teman, dan jaya gitu, kalau bisa tuh jaya seperti masa-masa kerajaan-kerajaan itu teman-teman. Nah dengan ini saya cukupkan tentang memaparkan materi Islam sejarah peradaban Islam di era modern di Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.